Mungkin Ustaz ada nasihat untuk takmir masjid yang baru, Ustaz. Ini semua anggota takmir tadi. Iya. Mas ya. Jadi yang penting tadi itu ya semuanya sama seperti kita analogikan ya. Kalau kita ingin mendirikan bangunan, tidak terfokus pada pembinaan dan mengukuhkan fondasi. Ya. Jadi orang yang cerdik itu orang yang lebih memperhatikan babnya fondasi sebelum dinding-dinding dan atap. Dalam beragama juga sama ya. Di dua beragama itu yang paling penting baik secara ilmiah, secara ilmu maupun amaliyah adalah menguatkan fondasi, menjaganya dan memelihara. Itu penting sekali fondasi. Dalam segala hal, kalau fondasi ini kuat, apakah itu urusan ibadah kah, apakah urusan dunia kah, itu akan menjadi terpatah hidup kita ini. Karena semuanya akan berpulang pada kokohnya dan kekuatan fondasi itu. Termasuk nanti ukhuwah ya, buah daripada ilmu itu kan nampak pada ukhuwah yang indah di antara bersama Ahlus Sunnah. Sampai para tabi'in, ulama dari tadi seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau saking indahnya persaudaraan karena satu manhaj satu akidah, yaitu akidah salaf Ahlus Sunnah Ahlul Hadis. Beliau berwasiat dan banyak wasiat-wasiat para ulama itu berkaitan dengan lurusnya akidah dan manhaj Ahlus Sunnah. Dia mengatakan sampai idza balagaka amrajulin fil masyriq ya, sahibus sunnah ya, wa akhar fil maghrib fab'as ilahi missalam ya, ma aqallu ahli sunnah wal jamaah. Apabila dia sampai kepada info tentang keberadaan ya, seorang di bumi bagian paling ujung bagian timur dikenal sifatnya sebagai Ahlus Sunnah, dan di ujung yang lain di bagian barat dari permukaan bumi ini dikenal sebagai Sahibus Sunnah Ahlus Sunnah. Tidak kenal nama, tidak kenal fisik ya, tidak pernah bicara karena tidak ketemu ya. Tapi ciri-cirinya dikenal ya, dari si akidah. Apa kata beliau? Fab'as ilaihi massalam, sampaikan salamku kepada keduanya. Ma aqallu ahli sunnah wal jamaah, alangkah minoritas atau sedikitnya ahli sunnah. Nah, itu penting sekali ya. Jadi sebenarnya dalam membangun dakwah ya, membangun pendidikan sosial ya, adalah kuatkan fondasi itu. Dari fondasi itu menjadi tolak ukur, mizan ya, timbangan ya. Cara beragama kita, cara menjalani hidup kita ini menjadi benar dan mudah dikenal orangnya. Ini orang tidak dikenal dengan fisiknya, tapi dikenal dengan sifat-sifatnya. Jadi sampai seperti itu indahnya saudara dalam Islam. Bagaimana orang yang dari ketemu tatap muka ya, dengan tetangga kita atau teman kita atau pengajian dengan kita dalam masjid, tentu lebih ditingkatkan lagi indahnya persaudaraan, saling berikan salam, saling mendoakan dan sebagainya, saling memuliakan seperti itu. Itu aja yang tidak dikenal secara fisik, tidak dikenal nama, berjauhan ya. Saat itu kan tidak ada teknologi seperti sekarang, Komunikasi ya. Jadi kata beliau, fab'as ilaihi, sampaikan salamku kepada kedua. Indahnya persaudaraan yang dibangun di atas manhaj akidah. Yang kedua, saya nasihatkan sama diri saya sendiri juga dan juga kepada teman-teman bahwa Ahlus Sunnah itu dikenal orang yang paling paham tentang kebenaran, paling penyayang kepada makhluk. Ya,
Tidak hanya kepada manusia, semua makhluk Allah, ya, makhluk hidup maupun makhluk tidak benda mati. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan inna ahlas sunnah a'rafun nas bil haqqi wa arhamun nas bil khalqi. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling paham tentang kebenaran. Karena apa dasarnya? Dia adalah pengikut Nabi. Ahlus sunnah, orang yang kenal dengan sunnah. Berarti dia mencintai sunnah, mengenal seluk-beluk sunnah, dan juga senang mengamalkan sunnah. Jadi merupakan tujuan daripada mengenal sunnah secara ilmiah, secara ilmu. Dia kata beliau, ahlus sunnah a'rafun nasa bil haqqi. Ya, a'rafun nasa bil haqqi. Ahlus sunnah itu orang yang paling kenal, paling paham tentang kebenaran. Wa arhamun nasa bil khalqi. Wa arhamun nasa bil khalqi. Orang yang paling penyayang kepada makhluk. Kalau kita menasihat teman kita, aktivitas apapun adalah keluar dari kasih sayang, yaitu untuk menyelamatkan saudara kita sebagaimana kita juga ingin menyelamatkan diri kita. Karena sifat ahlus sunnah yang diajarkan Rasulullah dalam hadisnya itu adalah kita benci sesuatu itu, misalnya kebatilan menimpa saudara kita, keburukan, sebagaimana kita benci kalau keburukan dan penyimpangan itu kita benci menimpa diri kita, dan kita bahagia kebenaran itu sampai kepada kita, sebagaimana kita juga senang kebenaran sampai kepada saudara kita. Karena dalam soal asri surat yang banyak kan juga gitu, watawasau bil haqqi, namanya tawasau, saling menasihati, saling berwasiat itu kan berarti saling, tidak mono ya, tidak satu, tidak hanya satu arah ya, dua arah. Jadi kalau belajar bahasa tawasau itu menunjukkan saling. Ditambah lagi dalam surat yang lain, watawasau bil marhamah, dan saling berwasiat untuk saling berkasih sayang. Nah, di sini dulunya secara khusus sama ahlus sunnah ya. Dan ini juga kan dia buat saya, bukan hanya untuk kalian. Dia pentingnya apa? Ahli kulit ya. Menjaga ahli kulit ya. Lemah lembut ya. Ahli kulit ya. Rasa lemah lembut bersama ahli sunnah. Kalau ada masalah pribadi kita injak, kita melihat ini dulu akidah. Namanya karakter kan beda-beda ya. Ya ada yang keras, ada yang ya semua kembali pada benar. Selama itu bukan sesuatu yang prinsip berkaitan dengan akidah manhaj, ya sudah bisa toleran dan kan ada orang yang sifatnya keras ya, kalau bicaranya keras, bergaul juga orang keras atau karakter yang lain, sudah taruh injak juga masakan itu. Kita hanya melihat sifat-sifat yang prinsip, yaitu berusaha akidah dan ketentukan pada kualitas kita kasih sayang di antara sama manusia. Kenapa ulama mensifati al-sunnah dengan tadi inna ahlas sunnah a'rafun nas bil haqqi wa arhamun nas bil khalqi. Ahli sunnah itu adalah orang yang paling paham tentang kebenaran dan orang yang paling penyayang kepada manusia. Itu yang kedua. Jadi apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi bilang jadi yang pertama tadi apa? Saling mendoakan dan saling mengirim. Saya ulangi ya. Kata beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza balagha an rajulin fil maghrib sahibus sunnah wa akhara fil maghrib wa ba'ath ilaihi assalam wa da'uhuma ma'aqallu lis-sunnah wal jamaah. Apabila telah sampai informasi tentang keberadaan seseorang di bumi ujung bagian timur ya, dikenal sebagai sahibus sunnah dan di bagian ujung
yang lain di bagian barat dikenal juga dengan Ahlus Sunnah. Fab'ath ilaihi salam, sampaikan salam padanya, wad'uhuma, dan perbanyak doa untuk kedua. Ahlus Sunnah, alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah. Yang kedua apa tadi? Ahlus Sunnah itu tampak kasih sayangnya, ya, karena Ahlus Sunnah orang yang paling kenal kebenaran dan paling menyayang kepada Allah. Inna Ahlus Sunnah ta'rafun nasa bil haqqi wa arhamun nasa bil haqq. Ahlus Sunnah itu adalah orang paling paham tentang kebenaran, hak, dan paling menyayang kepada manusia. Yang ketiga adalah dalam dunia dakwah dan pendidikan itu juga perlu memfokuskan kepada para pemuda, ya, kepada para pemuda. Apa pemuda itu? Ya, ulama mendefinisikan banyak berbeda-beda, tapi konklusinya adalah sebelum 40 tahun masih muda, ya, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Karena memang dakwah para nabi yang paling banyak pertama mengikuti adalah para pemuda atau remaja. Bagaimana Rasulullah sendiri juga yang paling pertama menerima dakwah adalah kebanyakan pemuda. Bahkan ambil pelajaran dari Al-Kahfi, tentang 7 orang yang terpangkat dalam dua ya. Nah, di sana Allah sebutkan dalam Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah fityatun, para remaja belia, amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Tuhan. Mereka sampai seperti itu menjaga agamanya, lari dari kaumnya untuk menyelamatkan diri, sampai Allah tunjukkan berapa tahun? 300 tahun ya. Mereka kata Allah, innahum fityatun, adalah para pemuda. Juga kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, ya, itu kan pemuda tadi. Ya, orang Nabi yang masih muda ini. Allah sebutkan juga ketika Yusuf masuk penjara, Allah ceritakan, Wadah lamau fi Fatayat, maka masuk bersama Yusuf di penjara itu adalah 2 pemuda. Yusuf mengawali dakwahnya di penjara nanti. Dan pemuda yang pertama kali menerima dakwah Fatayat, ya, Fatayat 2 pemuda. Juga kisah Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala itu, ya, dia masih pemuda. Ketika dihancurkan semuanya, esok harinya kaumnya heboh. Siapa yang menghancurkan patung-patung? Nah, di antara mereka ada yang ngomong, kami usapan. Ya, Ibrahim. Saya mendengar informasi ada namanya seorang pemuda dipanggil Ibrahim Al-Quran, dan juga dalam sunnah banyak sekali bagaimana Rasulullah secara khusus mengadakan pertemuan atau taklim itu para pemuda. Ketika mereka malal, jenuh, lupa, pulang dulu ke rumahnya dan mendakwai keluarga mereka. Bagaimana Kanglimanya Usama bin Zaid masih muda. Ali juga memulai Islam masih muda. Menunjukkan apa? Bagaimana perhatian Allah dan Rasulnya atau agama ini kepada para pemuda. Makanya di antara wasiat ulama sabiin, di antaranya ada wasiat yang sangat indah. Jika ra'aita asyad fi awal nas'atin lima ahli sunnah farjuk. Apabila kau melihat orang pemuda di awal pertumbuhan masa remajanya itu dia sudah bersama ahli sunnah, maka pengharapan besar kepadanya. Nah, di sini juga kembali kepada pentingnya persatuan. Akan tetapi kata beliau,
tapi kalau berkumpul dengan ahlul bid'ah supaya ini fokusnya arah neraka. Karena masa muda ini sangat menentukan. Jadi kayaknya karena ini baru merintis juga nanti akan lebih fokus kepada mengajak kepada remaja. Sangat indah sekali perkataan Al-Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan ayat Al-Kahfi dari Innahum fityatun amanu billahi. Mereka adalah para pemuda belia yang beriman kepada Allah mereka. Beliau menjelaskan di situ bahwasanya apa? Masa muda itu masa lebih mudah menerima kebenaran dibandingkan orang yang sudah tua. Makanya kata beliau, yang menerima dakwah Rasulullah itu kebanyakan mereka adalah pemuda. Karena logis. Ibarat besi ya, besi semakin lama semakin banyak karatnya, dan sulit dihilangkan karatnya itu harus dipukul dengan berkali-kali. Beda kalau masih baru, kan gitu ya. Karena orang yang sudah tua itu sudah masuk berbagai banyak subhat, bahkan maksiat, tidak mudah untuk membersihkannya. Nah, kalau masa muda masih kecil, belum banyak masuk maksiat dan juga subhat. Secara fisik juga masih kuat, pembawaannya lincah, badannya juga masih kuat dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Nah, ini pentingnya fokuslah ya untuk ngajak-ngajak. Tidak berarti yang tua tidak diajak, enggak, tapi lebih prioritas kepada pemuda. Karena kali dengan makin yang baru. Yang terakhir, pentingnya kita mengenal ciri-ciri dan sifat ahli sunnah. Karena manhaj salaf itu bukan golongan, tapi ajaran yang benar, al-haq, yang kita menisbahkan kepada ajaran itu. Kalau orang-orang perorangan itu kita salah, kan kita salah ya. Tapi kalau ajaran itu as-salaf maksum, tidak akan salah. Maka jadilah timbangan kebenaran itu bukan kepada orang-orang, kepada ustaz, kepada ulama, tapi kepada ajaran itu sendiri. Yaitu apa? Ajaran salaf yang dibangun di atas Quran dan Sunnah, di atas metodologi pemahaman ilmu dan penerapan para sahabat Rasul. Kalau orang bisa sendiri udah sama dengan muslim. Ini bukan ukuran kebenaran, tidak diukur dengan orang atau ustaz atau kiai atau tokoh. Kebenaran diukur dengan ajaran. Kalau kita mengukur dengan orang personal, hanya satu yang masuk, siapa? Rasulullah. Kalau ukurannya manusia, pasti ada kekurangan. Ustaz kan, saya kan, atau ustaz yang lain, mesti ada kekurangan. Dari sisi akhlak, kondisi tertentu mungkin diajak bicara ustaz itu acuh misalnya. Bisa kan itu? Padahal bisa jadi tidak acuh sebenarnya, karena dia terjebak pikiran yang lain. Tapi bisa jadi melihat teman kita misalnya, kok tidak lama, mungkin karena karakternya beda dengan orang yang memang sudah punya karakter lama. Jadi kan ukuran kebenaran itu adalah ajarannya, bukan perorangan. Kemudian yang paling akhir, perhatikan urusan sholat ya. Karena banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemaslahatan sholat secara besar ya. Baik untuk kemenangan pribadi yang sifatnya ubudiyah maupun sosial dan pendidikan. Karena Quran banyak mengajarkan kedisiplinan waktu. Bagaimana kita bisa memanage waktu yang bagus? Ukurannya kita sejauh mana salat kita. Itu harus menjaga salat jamaah. Itu mungkin yang sekedar apa
wasiat dari saya untuk saya secara pribadi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.